Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Janabatul muhtaramin, hadratul jamaah, salat masjid, salat isya dan tarawih masjid Jenderal Besar Sudirman rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah biqauli qudratillah, kita semua kembali bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim di malam yang berapa ini? 21 ya? Belum ada yang 27, belum. Malam ke-21 bulan suci Ramadan. Semoga Allah senantiasa selalu menganugerahkan kita semua kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk istiqomah menjalankan taat kepada Allah, utamanya di bulan suci Ramadan ini sampai akhir bulan suci Ramadan, dan kembali kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Dan kita semua semoga tergolong hamba-hamba Allah yang lulus sebagai hamba yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kemarin saya bicara tentang bagaimana dahsyatnya puasa, puasa itu ibarat senjata pamungkas yang dalam sejarah terbukti digunakan oleh semua tokoh-tokoh besar ketika memiliki hajat besar dalam hidupnya dan itu susah untuk dicapai, maka senjata pamungkasnya adalah puasa. Dan ada amalan yang dahsyat, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan ini, yang mana kedahsyatan dari amalan ini juga tidak hanya kita rasakan manfaatnya bukannya besok ketika sudah meninggal, bukan hanya besok ketika kita sudah meninggal, bahkan di dunia ini pun kita secara kontan akan merasakan manfaatnya. Apa itu? Sedekah. Sedekah itu merupakan amal ibadah yang paling praktis, paling ekonomis, tapi paling efektif dan paling dahsyat efeknya. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Munafiqun, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Shadaqallahu alazim. Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaklah kita menginfakkan, hendaklah kita mentasarrufkan, hendaklah kita mensedekahkan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita. Ingat ya, manusia bukan pemilik apapun di dunia. Harta yang ada di rekening kita itu bukan milik kita. Jabatan yang ada di pundak kita ini bukan milik kita. Bahkan nyawa yang ada di dalam tubuh kita ini pun juga bukan milik kita. Kesalahan yang paling utama dan paling fatal yang menyebabkan terjadinya problem berkelanjutan selama berabad-abad peradaban kemanusiaan, karena kita menganggap semua ini adalah milik kita. Nah, ini problem ini yang harus kita rombak. Cara berpikir, bahasanya shifting paradigm, paradigma berpikir yang mengatakan bahwa oh ini hasil kerja saya, oh ini hasil gaji saya, kok sombongnya mengatakan saya, ini hasil saya. Emangnya saya ini siapa? Saya ini mana? Kalau ditanya Sofiullah itu mana?
Ini tangannya Sofiullah, tapi bukan milik Sofiullah, pinjaman dari Allah. Banyak orang yang Allah pinjami tangan, Allah pinjami kaki, pinjami badan, pinjami mulut, tapi tidak berfungsi semuanya. Banyak ya? Ada orang-orang di sekitar kita yang Allah kasih pinjaman lengkap, tubuhnya sehat, walafiat, kaya raya, tapi tidak punya kemauan untuk datang ke masjid melaksanakan tarawih. Ada enggak? Masih kurang apa? Dia datang ke sini bisa pakai mobil, diantar supir bisa, tapi tidak, karena Allah ambil kehendak itu. Dia sehat, dia punya tenaga, bisa apa saja dia lakukan, tapi tidak Allah berkenan untuk beri hidayah dia bisa datang ke majelis mubarak itu. Ada teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita yang lengkap, tangannya, matanya, telinganya, kakinya, tapi saat ini dia ingin sekali hadir di Masjid Jenderal Sudirman ini, tapi Allah ambil kesehatannya sehingga dia tidak bisa juga, beliau tidak bisa hadir di majelis ini. Artinya apa? We are nothing. Kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan pemilik badan ini. Jadi apapun yang kita hasilkan dari kerja badan ini pada hakikatnya semuanya adalah pinjaman dari Allah, bukan hasil kita. Bukan hasil kita. Makanya jangan diklaim sebagai hasil kita. Kita merasa sholat tahajud, wah sudah tarawih, sudah tidak memilih yang paling ekspres, yang sedang-sedang saja, merasa sudah memiliki tiket free pass ke surga. Lihat, banyak orang yang ingin sholat, tapi Allah cabut keinginannya sehingga dia tidak jadi bersolat. Kita oleh Allah sudah dititipi tubuh lengkap dan Allah kasih hidayah, kita hadir ke sini, kita bisa sujud kepada Allah, itu sudah anugerah yang luar biasa. Jangan mengklaim kita sudah sholat kepada Allah, Allah berkenan memberikan kesempatan kita sujud kepada Allah, itu sudah luar biasa. Yang harus kita syukur. Jangan kita merasa melakukan apa-apa di dunia ini, karena semuanya iradah dari Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah memberikan kuwatun, Allah memberikan kekuatan, tapi juga Allah memberikan haulun, Allah memberikan daya. Tubuh ini Allah berikan energi, kekuatan untuk melakukan apa saja, tapi Allah cabut dayanya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah beri daya kita untuk melakukan apa-apa, tapi Allah ambil kekuatan kita, kita juga nggak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita rubah paradigma cara berpikir kita. Sama sekali kita bukan pemilik apapun di dunia ini. Rumah yang kita bangun itu akan pasti kita tinggalkan. Apalagi yang di luar tubuh kita, keluarga kita, anak kita pun besok kalau sudah dia besar akan dia hilang, berdiri sendiri sebagai dirinya sendiri, sudah berpisah dengan kita. Kita sudah tidak bisa apa-apa. Istri, semua orang-orang, jangankan orang-orang di luar kita, di dalam tubuh kita pun kita sudah tidak menguasai apapun. Karena itu, ketika Allah memberikan titipan kepada kita, ayo kita, perintah Allah, anfiqu mimma razaqnakum. Kita hanya ditugaskan untuk menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan, menyalurkan. Kita ini amil pada hakikatnya. Bukan pemilik harta, bukan muzaki, tapi amil, penyalur. Jadilah penyalur yang amanah. Jangan sampai Allah titipkan harta kepada kita, Allah titipkan jabatan kepada kita, Allah titipkan kesehatan pada kita, kita klaim sebagai milik kita sehingga kita enggan untuk menyalurkan. Apa kata Allah? Jangan sampai wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut
Jangan sampai merasa memiliki itu kamu pelihara sampai datang ajal menjemput kamu. Kenapa? Kalau sudah meninggal maka fayaqula rabbi laula akhartani akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Baru kalau sudah meninggal kita tidak membawa apa-apa, tidak membawa upah. Mungkin kita itu tukang parkir kok, tidak menjalankan tugasnya ya nggak dapat upah apa-apa, tidak mendapatkan ujroh, tidak mendapatkan ongkos. Kita di dunia ini sebagai amil, sebagai tukang parkir, tugasnya mendapatkan ongkos dari apa yang dititipkan kepada kita. Tapi yang dititipkan itu bukan milik kita. Kita hanya bisa mendapatkan manfaat ongkos dari hasil kerja kita menjaga titipan itu. Nah, titipan itulah yang milik kita. Ongkos dari menjaga titipan itu, ongkos dari menyalurkan titipan itulah yang menjadi hak milik kita, yang akan terus menemani kita ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, maka sedekah ini menjadi tuntutan paling besar dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita memaksimalkan titipan ini sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan dari titipan ini secara maksimal. Ada harta itu ada dua, ada milkutang, harta yang kita miliki, ada harta yang kita nikmati. Harta yang kita miliki belum tentu kita nikmati, tapi harta yang kita nikmati pasti dari harta yang kita miliki. Islam menganut paham yang kedua itu. Kalau konsep ekonomi kapitalisme barat sekuler menganut paham yang pertama. Harta itu berupa aset, harta itu berupa kapital, harta itu berupa modal. Secara akunting, secara kalkulasi di atas portofolio kita kaya karena aset saya punya hotel, punya mobil, punya perusahaan, punya ini. Itu betul harta yang kita miliki. Tapi apakah kita menikmati dari harta? Saya pemilik Grand Royal Ambaruk Mall, apakah saya menikmati dari kepemilikan itu? Kalau saya miliki jelas, tapi saya belum tentu menikmati dari kepemilikan atas harta itu. Maka Islam datang untuk menyadarkan kepada kita, kalau kita dititipi harta itu janganlah hanya sekedar dimiliki. Rugi kita sudah bekerja mati-matian selama di dunia ini untuk menghasilkan penghasilan itu, tapi pada hakikatnya kita tidak bisa menikmati harta itu. Harusnya kalau kita sudah merasa bekerja keras di dunia ini, ayo kita tabung itu. Kita tabung. Tabung apa? Ingat, orang Islam yakin dan beriman bahwa kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti mati. Dan hidup di dunia ini adalah kesempatan kita mencari bekal untuk perjalanan kehidupan kita yang abadi di akhirat. Ingat loh ya, di akhirat kita hidupnya abadi, sementara di dunia ini paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sangat tidak imbang. Kita kerja keras 80 tahun untuk bekal selamanya, itu sangat tidak imbang secara kalkulatif. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan untuk mensyukuri nikmat Allah satu mata saja, ibadah 60 tahun seorang hamba itu tidak cukup. Andaikan ada seorang bayi, dalam kitab Risalah itu disebutkan, andaikan ada seorang bayi lahir dari rahim ibunya, dia lahir tidak nangis, tidak, tapi langsung astaghfirullah. Nah misalnya ada bayi lahir langsung astaghfirullah, langsung zikir la ilaha illallah,
sampai usia 60 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah satu detik pun, itu ibadah dia 60 tahun tidak cukup untuk membayar, mengganti nikmat Allah berupa mata satu. Satu mata tidak cukup ditebus dengan ibadah seorang hamba 60 tahun. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sangat tidak imbang. Kita dijatah hidup 60, 70, 80 tahun untuk bekal seumur hidup, untuk bekal selamanya di akhirat. Oleh karena itulah maka ketidakseimbangan kita tunjukkan keseriusan kita kepada Allah untuk menjalankan titipan ini dengan memperbanyak sedekah kita. Apa itu? Sedekah itu harta yang kita nikmati. Yang kita nikmati itu maksudnya apa? Kalau harta itu kita miliki saja, itu artinya ada di rekening. Belum tentu besok yang menikmati di rekening itu kita. Bisa anak kita, bisa ahli waris dan semuanya. Belum tentu kita. Dan itu pun tidak bisa menemani kita. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasil shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u. 3 harta kekayaan itulah yang akan menemani kita, dan 3-tiganya itu bentuknya sedekah. 3-tiganya itu bentuknya sedekah. Sedekah dalam artian sedekatin jariyah, kita punya uang, kita sedekahkan untuk kebaikan, yang mana uang itu digunakan kebaikan untuk pembangunan masjid, untuk menyumbang apa kebaikan semuanya, yang mana digunakan untuk kebaikan, dan kebaikan itu menimbulkan pahala, pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau kita dititipkan ilmu oleh Allah, kita ajarkan walau harfan wahidan. Orang yang kita ajari itu, dengan pengetahuan itu dia mengajarkan, dia mengamalkan. Selama orang itu hidup mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka amal yang dia lakukan itu pahalanya terus mengalir kepada kita. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang berbakti kepada orang tua yang kita didik menjadi anak yang soleh dan solihah. Maka setiap anak itu melakukan ibadah, ketika kita meninggal mendoakan kita, maka terus pahalanya akan mengalir kepada kita. Itulah investasi yang sebenarnya, itulah sedekah yang sebenarnya. Maka Rasulullah menggaransi kepada kita, ma min malin min sadaqatin ma naqasu min malin min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Jangan salah kita mempersepsi tentang konsep menabung itu. Dalam Islam, menabung artinya memberi. Kalau dalam konsep kapitalisme modern, menabung artinya menyimpan. Menyimpan uang itu menjadi tidak produktif, tidak ada manfaatnya bagi kita. Tapi kalau dengan memberi, uang itu akan berkembang biak, berbunga. Semakin banyak orang merasakan kebahagiaan dari uang itu, semakin banyak investasi yang akan profitnya kembali kepada kita. Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, semoga dalam kesempatan ini kita semua disadarkan untuk kembali memperbanyak amal sedekah. Karena apa? Dengan sedekah ini semakin banyak orang kita bahagiakan, semakin banyak orang ini, itu berarti investasi kita itu ada. Itu tabungan kita. Kalau kita habiskan hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia ini, ya besok kita tidak punya tabungan. Harusnya kita tabung apa yang kita hasilkan di dunia ini, karena yang bisa kita hasilkan di dunia ini pada hakikatnya bisa kita petik besok di akhir. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.